Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya tampilan awalnya, tampilan berandanya teman-teman dari website sistem akademik Unsia ataupun SIAKAT ya. Di sini banyak sekali fitur-fiturnya teman-teman dan mungkin saya akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Nah, di pojok kanan atas ada tiga tanda ya, mulai dari tanda lonceng ataupun ini sebuah simbol umum sih, notifikasi ya teman-teman. Lalu di sini ada uh, kotak 4, lalu ada foto profil. Nah, kita mulai dari foto profil dulu mungkin ya. Kita klik. Nah, pada menu foto profil ada beberapa fitur mulai dari data mahasiswa, lalu status semester, lalu kemajuan belajar, terus ada fitur berhenti studi sampai dengan fitur keuangan tagihan mahasiswa. Nah, kita mulai dari data mahasiswa, teman-teman. Kita klik. Oke, di sini akan tampil data mahasiswa dari teman-teman ya. Dan juga Unsia memberikan fleksibilitas kepada teman-teman jika ingin mengganti foto profil. Kalau bisa upload fotonya itu foto formal ya, jangan foto yang non formal teman-teman. Nah di sini mungkin kalau kita scroll ke bawah lagi teman-teman, itu akan muncul informasi-informasi data pribadi kita ya, mulai dari informasi umum, domisili kita, lalu orang tua, wali, perguruan tinggi asal, dan mohon maaf, mungkin saat ini saya tidak bisa sampai scroll ke bawah karena privacy ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa edit, bisa mengisi, bisa melengkapi data tersebut. Nah, pada menu sebelah kanan ini, menu edit. Teman-teman klik aja, nanti akan muncul untuk melengkapi ya teman-teman. Seperti itu. Nah, pada menu di sampingnya ada menu aksi teman-teman. Kita coba klik. Nah, di sini ada dua fitur ya, ada cetak biodata dan juga cetak KTM. Nah, jadi jika teman-teman memerlukan lampiran sesuatu untuk pemberkasan sesuatu hal apapun itu, teman-teman bisa cetak di sini biodatanya. Dan juga karena Unsia ini kan kita kuliah full online ya, jadi dari kampus tidak memberikan kartu tanda mahasiswa secara fisik. Namun bisa kita download dan juga bisa kita cetak sendiri teman-teman. Nah, saya akan tampilkan ya. Nah, cetak KTM. Nah, kira-kira tampilan KTM dari Unsia seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa cetak sendiri jika diperlukan. Oke ya. Dan juga di sini ada menu cetak biodata. Oke, dari sini clear ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke menu lonceng ini teman-teman. Nah, menu lonceng ini seperti biasa pada umumnya ya. Itu adalah tampilan untuk notifikasi jika ada informasi-informasi yang resmi dari Unsia yang diupload ke Siakat akan muncul di tampilan ini teman-teman. Nah, oke. Dan di titik kotak 4 ini teman-teman, itu ada banyak sekali fitur, mulai dari seleksi maba, terus CBT, Kampus Merdeka, Edlink, forum kelas, sampai dengan kuesioner. Tapi yang paling sering kita gunakan yaitu Edlink dan juga forum kelas. Nah, kita coba. Nah, untuk Edlink teman-teman, ini kan mungkin lebih ke kelas ya. Jika teman-teman mau mengakses pembelajaran, teman-teman bisa klik Edlink. Biasanya dari ketika teman-teman udah login di si akad dan mau masuk Edlink, teman-teman bisa klik ini dan langsung uh, masuk ya, langsung login ke Edlinknya. Biasanya seperti itu. Nanti kita coba ya. Lalu pada menu e-learning ini ada forum kelas. Nah, kita coba lihat. Nah, forum kelas teman-teman di sini akan tampil mata kuliah yang kita ikuti selama satu semester ini teman-teman. Di sini saya settingkan semester ini ya, semester genap 2024-2025. Di sini saya ada sekitar 8 mata kuliah dari kelas yang berbeda-beda dan biasanya jika ada postingan update dari Bapak Ibu dosen akan muncul di sini teman-teman. Lalu misalnya dari mata kuliah kewirausahaan, kita bisa lihat di aksi ya secara detail. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini sih teman-teman. Tapi
Untuk ini biasanya kita jarang gunakan ya, kita lebih sering berinteraksi di aplikasi Adlink kalau saya pribadi itu. Nah, kira-kira untuk saat ini saya akan review aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke forum kelas tadi. Nah, kira-kira tampilan seperti ini. Oke, sudah. Nah, dari yang basically ini tiga teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke menu beranda lagi ya. Pada menu beranda, sini ada beberapa tampilan, mulai dari IPS kita, terus juga IPK kita akan ada tampilannya, terus juga sampai dengan total tagihan, terus juga, nah di sini ada jadwal kuliah dan juga kalender akademik. Lalu sedikit saya jelaskan teman-teman, dan perlu diingat ya teman-teman, Unsia memang kuliah full online, dan memang jadwalnya itu tertulis, tertera pada menu siakat. Tapi karena kita full online dengan fleksibilitas yang cukup tinggi, itu kan, kita kan kampus fleksibel, jadi teman-teman tidak perlu khawatir dan tidak perlu berpatokan pada jadwal teman-teman. Nah, saya sedikit sharing ya teman-teman. Jadi pembelajaran di Unsia itu biasanya Bapak Ibu dosen mengampu mata kuliah akan mengupload materi perkuliahan mulai hari Rabu sampai dengan hari Minggu, teman-teman. Jadi dari hari Rabu sampai hari Minggu itu teman-teman bisa mengaksesnya, ya kan? Mungkin lebih gampangnya itu mengaksesnya melalui Adlink ya, teman-teman. Jadi intinya teman-teman tidak perlu berpatokan pada jadwal yang tertera di Siakat karena ini sifatnya hanya administratif kampus. Mungkin simpelnya hanya tertulis aja ya jadwalnya teman-teman. Secara aktualnya di lapangan, secara real time-nya, Bapak Ibu dosen mengupload materi, sekali lagi mengupload materi di hari Rabu sampai dengan hari Minggu. Dan teman-teman bisa mengakses maksimal pada hari Minggu pukul 00.00 WIB. Nah, lewat dari pukul 00.00 WIB, maka Bapak Ibu dosen akan menganggap teman-teman semua tidak mengakses perkuliahan. Dan biasanya Bapak Ibu dosen merekap ya, rekap absensi itu di hari Senin dan hari Selasa, teman-teman. Jadi contoh, sesi pertama nih teman-teman, besok mulai hari Rabu biasanya Bapak Ibu dosen akan mengupload nih. Jadi teman-teman bisa mengakses materi dari hari Rabu besok sampai dengan hari Minggu, dan Bapak Ibu dosen rekapitulasinya di hari Senin ataupun hari Selasa depan, teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya teman-teman tidak perlu berpatokan pada jadwal yang tertulis di Siakat, teman-teman. Ini sifatnya hanya administratif, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, lanjut. Di sini saya akan jelaskan ada 4 fitur utama di menu Siakat ini. Mulai dari jadwal, lalu di jadwal pun ada, sebentar ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelumnya kita sambut ya, di sini sudah ada Bu Ratih sebagai Sekretaris Prodi Manajemen sekaligus Pembina Himamen pada tahun 2024-2025 nih teman-teman. Mungkin izin Bu Ratih, apakah ada sedikit untuk penyampaian kepada mahasiswa Telepon baru? nanti 10 menit lagi, saya lagi parkir. Oke, baik, siap Ya, Bu Ratih. dilanjutin aja dulu. Siap, siap. Izin ya, kita lanjutkan ya. Oke, di sini ada menu jadwal ya teman-teman, kita lanjut. Menu jadwal, di sini ada fitur pengumuman, kalender akademik, jadwal minggu ini, terus sampai dengan jadwal semester. Nah, kita coba dari menu pengumuman nih, teman-teman. Oke, pada menu pengumuman, teman-teman bisa melihat pengumuman resmi dari kampus, dari Unsia, dan Bapak Ibu dosen ataupun
bagian akademik Unsia akan mengupload informasi-informasi apapun yang perihal dengan kampus di laman pengumuman ini, teman-teman. Seperti contoh, ada pada tanggal 31 Mei 2024, pengumuman tentang memasuki masa akhir pelaksanaan UTS. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Umum sih ini. Oke. Selanjutnya, kita di sini ada kalender akademik. Nah, di sini kalender akademik memang tidak terlampir ya secara detail karena Bapak Ibu dosen ataupun Pak Wahyu sebagai Kaprodi biasanya mengupdate uh, kalender akademik itu melalui grup-grup WhatsApp teman-teman. Jadi untuk teman-teman mengetahui kalender akademik Unsia biasanya akan di-share ke grup-grup WhatsApp seperti itu. Nah, di sini ada jadwal minggu ini, teman-teman. Oke, nah kembali lagi ke jadwal ya teman-teman. Nah di sini di menu jadwal teman-teman bisa melihat pembimbing akademiknya. Seperti saya, pembimbing akademiknya itu Bu Ratih. Nah di sini akan muncul, di sini memang akan muncul jadwal ya teman-teman, jadwal perkuliahan. Tapi kembali lagi saya ingatkan jangan berpatokan pada jadwal yang tertulis teman-teman. Tapi teman-teman bisa fokus mengakses materi pembelajaran mulai hari Rabu sampai dengan hari Minggu, teman-teman. Jam berapapun dan dimanapun, selagi Bapak Ibu dosen sudah mengupload materi, teman-teman bisa mengaksesnya maksimal pada hari Minggu pukul 00.00, seperti itu ya, teman-teman. Oke, mungkin singkat saja ya sampai sini, tapi kita bisa lihat dulu. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke kelas Edling ya. Nanti kita masuk Edling. Oke, di sini ada juga jadwal semester. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Dan untuk jadwal semester, uh, yang tadi saya informasikan juga, biasanya akan dibagikan melalui WhatsApp group ya, teman-teman. Oke, dari fitur jadwal kita sudah review semua. Lalu ke fitur akademik. Nah, di sini ada fitur mulai dari pengisian KRS, riwayat KRS, riwayat mengulang, tapi jangan sampai ya teman-teman mengklik ataupun kita ada di riwayat mengulang ya, karena tentu kita semua kan pengen lulus tepat waktu ya. Lalu ada nilai mahasiswa. Nah, di sini kita coba lihat dari menu pengisian KRS nih, teman-teman. Oke, karena saya sudah mengisi KRS dan sudah tersimpan, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Tapi biasanya jika teman-teman menyusun KRS nih, tapi kan untuk mahasiswa reguler baru ya teman-teman saat ini sudah dipaketkan ya dari kampus, sudah diisikan. Nah, nanti teman-teman next-nya akan menginput KRS secara manual ya teman-teman. Dan tampilannya nanti di sebelah kiri di sini akan ada tampilan susun KRS sekarang, gitu kan. Nanti setelah teman-teman klik ini, akan muncul pencarian dan teman-teman bisa klik dulu nih. Misalnya mata kuliah manajemen keuangan. Klik manajemen keuangan, nanti akan muncul nih teman-teman. Kelasnya akan 401 sampai dengan seterusnya. Dan informasi yang kami dapatkan secara resmi, teman-teman, jika nanti mengisi KRS untuk next ya, mengisi KRS secara manual dan kelasnya penuh, teman-teman jangan berpatokan pada kelas, teman-teman. Tapi teman-teman fokus aja ke mata kuliah yang teman-teman ambil. Contoh manajemen keuangan, ketika teman-teman klik, kelas yang teman-teman pengen ambil misalnya di 401 tapi sudah penuh, adanya di 405. Terus manajemen perbankan adanya di 406. Nah, teman-teman jangan berfokus pada kelas ya. Ah, saya nggak mau, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman bisa gabung aja walaupun kelasnya berbeda. Yang penting teman-teman fokus pada mata kuliah yang teman-teman ambil ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada riwayat KRS. Oke. Nah, ini ada riwayat KRS. Teman-teman bisa historinya, ada historinya mulai dari semester ganjil. Saat ini kan saya di Unsia sudah memasuki 3 semester ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kira-kira tampilannya seperti ini teman-teman. Dan kembali lagi saya ingatkan, walaupun di sini ada keterangan jadwal bentrok, teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman tidak perlu mempermasalahkan jadwal. Oke ya. Lalu di sini ada menu, pilih kelas, dan juga aksi. Nah, di aksi ini teman-teman bisa
mencetak KRS jika teman-teman membutuhkan untuk melampirkan pemberkasan atau dokumen apapun itu. Teman-teman bisa klik. Nah, lalu di sini seperti ini tampilannya. Teman-teman bisa print sendiri ya teman-teman. Di sini nanti ada tanda tangan teman-teman sendiri sebagai mahasiswa dan juga ada pembimbing akademik yang nanti jika teman-teman membutuhkan bisa langsung minta hubungi Bapak Ibu dosen pembimbing akademik ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya di menu aksi, di sini ada histori perubahan KRS, histori presensi KRS, dan juga cetak absensi. Nah, selanjutnya kita coba klik di histori perubahan KRS. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini, teman-teman. Contoh di semester yang kemarin, oke. Sebenarnya untuk tampilan ini, jika teman-teman mengambil mata kuliah yang kelasnya sudah penuh, maka akan dialihkan. Nah, kira-kira seperti itu sih. Nah, semester kemarin, semester ganjil 2024-2025, contoh saya mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya ambil pertama di kelas MJ502 ternyata penuh. Lalu saya dialihkan ke kelas MJ503. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini aja sih, teman-teman. Oke, selanjutnya, histori presensi KRS. Nah, ini histori presensi KRS, yaitu KRS yang telah teman-teman ambil, telah teman-teman jalani. Contoh, kita ambil presensi saya yang semester sebelumnya. Oke, ini udah ya. Nah, semester sebelumnya, semester kemarin saya mengambil 7 mata kuliah dan ini ada hasilnya, teman-teman. Ya kan, sudah terlampir hasilnya. Di sini ada tampilan pertemuan, saya sudah mengikuti pertemuan secara full ya. Nanti jika teman-teman seandainya amit-amit ada alfa, maka akan muncul di sini. Nah, ini adalah persentasenya. Dan ini bisa teman-teman download ya. Nah, download itu cetak absensi. Maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Jadi jika teman-teman membutuhkan presensi dalam satu semester, teman-teman bisa masuk ke Siakat dan masuk ke menu cetak absensi ini. Oke, selanjutnya di sini ada fitur mengulang ya, teman-teman. Fitur mengulang ini ya mudah-mudahan jangan sampai kita semua mengulang ya, teman-teman. Dan alhamdulillah selama saya di Unsiat saya tidak pernah mengulang mata kuliah. Oke, di sini akan muncul nilai mahasiswa. Nah, di sini akan muncul teman-teman nilai teman-teman selama satu semester yang telah teman-teman jalanin ya. Kira-kira seperti ini. Oke, sedikit saya tampilkan. Contoh mata kuliah manajemen strategik nih teman-teman. Di sini ada 4 unsur utama dalam mata kuliah tersebut. Mungkin ini semua mata kuliah ya. Itu persentase paling besar ada pada kehadiran dan juga UAS. Tapi teman-teman juga perlu memperhatikan UTS dan tugas. Oke, sedikit saya spill ya teman-teman. Biasanya Bapak Ibu dosen akan memberikan tugas dalam satu semester. Biasanya ya, itu 1 sampai dengan 2 tugas ya dalam satu semester. Tapi kembali lagi ke kebijakan Bapak Ibu dosen pengampu teman-teman. Maka dari itu mungkin saya ingin mengingatkan ya teman-teman, sorry. Ingin mengingatkan kepada teman-teman, biasanya di sesi pertama dalam perkuliahan, Bapak Ibu dosen akan melakukan kuliah Vicon atau video konferensi. Biasanya akan membahas tentang kontrak kuliah. Nah, seperti itu. Mungkin bisa teman-teman perhatikan juga. Tapi gimana nih kalau seandainya pada saat Vicon, pada saat pembelajaran sinkron, saya nggak bisa hadir nih karena kerja, karena kesibukan saya yang luar biasa. Nggak masalah teman-teman, biasanya Bapak Ibu dosen akan merecord selama pembelajaran tersebut, selama di Zoom akan merecord dan mengupload ulang di Edlink dan teman-teman bisa menonton di Edlink. Nah, jadi intinya teman-teman perlu perhatikan juga ya, jangan sampai jangan mentang-mentang kita kuliah full online, kita terlena, kita menyepelekan semua unsur-unsur perkuliahan ini teman-teman. Perlu diperhatikan juga ya teman-teman. Biasanya sesi pertama itu Bapak Ibu dosen akan menjelaskan kontrak kuliah, kebijakan-kebijakan dari Bapak Ibu dosen untuk teman-teman jalanin ya. Nah, kira-kira tampilan seperti ini teman-teman untuk nilai mahasiswa. Oke, teman-teman juga bisa melihat nih dari semester yang sebelumnya.
Seperti itu. Tapi pada nilai mahasiswa ini tidak bisa di print ya. Oke, dari menu akademik kita udah clear ya. Lalu ke tingkat akhir. Nah, oke. Ini sebenarnya teman-teman, menu tingkat akhir ini digunakan ketika teman-teman sudah semester tinggi ya, sudah semester 7 ataupun ya semester yang mendekati kelulusan. Tapi bolehlah kita spill satu persatu ya, bagaimana sih tampilannya. Nah, di sini ada menu konsultasi. Nah, di sini terlampir juga dosen pembimbing saya yaitu Bu Rati. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Lalu ada kegiatan pendukung. Nah, jika teman-teman selama berkuliah di Unsia, teman-teman ada kegiatan akademik, contoh seperti ada praktek kerja, terus KKN, terus ada magang atau praktek kerja dari kampus Merdeka, terus ada asistensi mengajar di satuan pendidikan kampus Merdeka, dan seterusnya. Maka jika teman-teman sudah mengikuti ini semua, akan terlampir, akan kelihatan di sini teman-teman, akan tampil di sini. Kira-kira seperti itu ya. Di sini ada menu juga, menu proposal, daftar proposal. Karena saya belum mengambil tugas akhir ya, jadi mungkin tampilan masih kosong dan teman-teman bisa mengeksplor sendiri ya. Oke. Di sini ada daftar tugas akhir, lalu pengajuan yudisium dan juga pengajuan wisuda. Mungkin teman-teman nanti bisa eksplor sendiri ya, karena ini kan masih agak lama juga ya untuk saya lulus. Oke, sini selanjutnya ada menu hasil studi teman-teman. Hasil studi ini akan muncul fitur kartu hasil studi dan juga transkrip nilai sementara, teman-teman. Coba kita klik AKS ya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini, teman-teman. Misalnya teman-teman membutuhkan kartu hasil studi nih untuk teman-teman cetak untuk melampirkan pemberkasan suatu hal gitu ya. Misalnya dari semester yang telah teman-teman jalani nih dari semester genap sampai dengan semester 3, 1 sampai 3. Nah, teman-teman bisa melihat di sini dan juga teman-teman bisa cetak pada menu cetak KHS. Nanti setelah teman-teman klik, seperti biasa akan muncul dan teman-teman bisa mendownloadnya sendiri ya, teman-teman. Nah, kira-kira hanya ini sih tampilannya. Lalu di sini ada menu transkrip nilai. Oke, di sini menu transkrip nilai, seperti ini tampilannya. Selama teman-teman sudah menjalani perkuliahan di Unsia dari semester pertama sampai dengan semester, contoh saya semester 3, maka akan muncul di sini seperti biasa. Transkrip nilai semester 3. Dan teman-teman jika membutuhkan lampiran transkrip nilai, bisa klik cetak transkrip sementara. Nah, kira-kira hasilnya sama ya, bisa teman-teman download. Mungkin mohon maaf tidak bisa saya tampilkan karena privacy ya. Oke, dari sini mungkin untuk pembahasan siakat sudah saya jelaskan semua ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti. Sebenarnya siakat itu basic-basic aja ya teman-teman. Untuk administratif kampus saja teman-teman. Dan teman-teman bisa melakukan perkuliahan ataupun pembelajaran pada menu Edlink. Nah, teman-teman juga saran saya, teman-teman bisa mendownload aplikasi Edlink di handphone masing-masing karena saya sedikit sharing, saya biasa menggunakan perkuliahan itu di Edlink melalui handphone ya, karena lebih mudah teman-teman. Dan juga nanti pada saat teman-teman download Edlink di handphone, teman-teman jangan lupa aktifkan notifikasi agar informasi-informasi pembelajaran, informasi kelas bisa update ya, bisa teman-teman lihat secara real time nanti ya. Karena kalau teman-teman tidak mengaktifkan fitur notifikasi, ya mungkin bisa dibilang akan ketinggalan pembelajaran gitu, teman-teman. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dosen ada jadwal Vicon nih, gitu kan. Nah, itu biasanya Bapak Ibu dosen akan nge-share jadwal tersebut pada menu add link dan juga di WhatsApp group. Nah, teman-teman harus proaktif juga ya, harus sering-sering memantau add link juga. Kira-kira seperti itu. Izin sebelumnya mungkin Bu Rati ada yang ingin disampaikan, Bu, izin. Ya, oke, selamat malam. Maaf nih, saya baru sampai ya Malam, Bu. dari pagi.
di kampus. Oke, selamat malam semua, eh terutama rekan-rekan Imamen ya yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu adik-adik kelasnya nih menggunakan LMS ya. Jadi besok itu kita sudah mulai perkuliahan ya, nggak terasa nih. Jadi tadi kayaknya Mas Noval udah banyak banget ya menjelaskan. Di sini banyak mahasiswa konversi juga kan ya? Ada nggak yang hadir? Ada ya? Ya. Oke, jadi tadi beberapa tips ya menggunakan LMS. Nah, kemarin tuh banyak banget yang WA saya terkait kenapa Bu mata kuliah saya disiakat 8 tapi kok di LMS 5. Tuh, mungkin kemarin ada ya. Itu karena beberapa dosen belum melakukan sinkronisasi. Jadi ditunggu aja gitu ya. Lalu juga tadi Mas Novel juga sampaikan bahwa satu sesi itu adalah dari Rabu sampai Minggu. Minggu malam ya, minggu malam. Dan kalau saya, kebiasaan saya itu menarik absensi aktivitas teman-teman itu di Senin pagi. Misalnya nih teman-teman sesi satu baru aksesnya di Senin siang ya, atau Senin sore nih, Senin depan. Itu udah terlat gitu ya. Artinya nanti absennya tercatatnya alfa. Dan bobot absensi itu cukup besar. Ya 30% gitu. Jadi kalau nilai UTS UASnya teman-teman 100 nih, absennya misalnya hadirnya hanya 2 kali sampai selesai nih 16 pertemuan itu nggak bisa dapat A pasti. Pasti nggak bisa dapat A gitu ya. Jadi tolong dipastikan teman-teman itu bisa mengakses LMS kan waktunya panjang ya. Panjang nggak sih Rabu? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari ya. Saya juga sama nih. Saya juga lagi kuliah ya. Saya juga sama nih, statusnya mahasiswa. Gitu, saya lagi ngambil S3. Tapi kalau saya itu waktu cuma sebentar ya, teman-teman ya. Jadi saya juga ada yang onsite, juga ada yang online. Tapi online itu hanya dibatasi beberapa jam gitu loh. Ya, kita harus kasih feedback di kolom diskusi dan sebagainya. Nah, kalau di Unsen ini enak banget ya, Mas Noval ya, Mbak Eka ya. Jadi fleksibel banget gitu ya, bisa lihat dari misalnya sambil dalam perjalanan ke kantor atau lagi istirahat makan siang gitu ya. Jadi diluangkan waktunya gitu. Oh ya, terus mungkin ada beberapa dosen yang dalam satu sesi itu suka ngasih kuis ya. Kayak saya sering banget ngasih kuis. Kuisnya itu pilihan ganda. Biasanya kuisnya itu tolong diperhatikan waktunya. Kalau waktunya dikasihnya hanya misalnya 5 menit, ya benar-benar dimanfaatkan 5 menit. Karena kalau kuis itu kalau ditinggal-tinggal itu waktunya habis nggak bisa balik lagi gitu ke kuis itu. Gitu ya. Jadi pastikan sebelum ngerjain kuis itu dibaca dulu PPT-nya, dipelajari dulu videonya, baru dikerjakan kuisnya. Walau memang kuis itu nggak mempengaruhi nilai ya, cuma kan nggak enak aja ya kalau nilainya jelek gitu loh. Itu sih. Jadi tadi kayaknya ada yang tanya nih, Mas Noval. Tips and trick apa ini tadi menarik nih pertanyaannya ya. Mana sih yang terkait dosen? Mana? eh Tipikal dosennya kan beda-beda. Coba bisa di-share nggak? Saya nggak tahu ya yang menilai dosen kan mahasiswa ya. Mungkin dari teman-teman Hima deh. Tipikal Ya, dosen-dosen coba dari eh kan kita ada berapa sih dosen tetapnya tuh? Coba deh Mbak Eka. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam berarti. Selamat Iya. malam juga teman-teman semua. Mengenai tentang pertanyaan ini ya, tentang tipikal dari dosen. Sebenarnya tipikal dari dosen itu beda-beda ya, tergantung kita menanggapinya. Ada dosen yang sebenarnya itu sangat berpihak ke mahasiswa. Ada juga dosen yang pengennya tuh kita tuh on time gitu. Misalnya saat kita ada Zoom meeting, itu kita harus ikut di mata kuliahnya dia. Dan dia tidak mau mengeser record atau apa, itu kita juga sebaiknya ya ikutin aja aturannya. Tapi ada juga dosen yang benar-benar baik dan mereka mau meng-share recording, terus juga mau membantu mahasiswa jika ada kesulitan itu juga ada. Ya, semua itu tergantung kita sendiri sih. Kalau kita udah berpikir dan punya niat untuk kuliah, kita berusaha untuk memenuhi tugas kita sebagai mahasiswa. Di situ juga akan menjadi nilai positif untuk kita di mata dosen. Itu aja sih kalau dari saya. Ya, Karena jadi tipikal intinya orang kan ikuti. beda-beda ya. Ya, jadi intinya ikuti aja ya, teman-teman ya. Jadi nggak ada kan dosen yang sama persis yang mau kita mau gitu loh.
Jadi misalnya ada dosen yang fast respon, ada yang baru dibales nih 2 hari, 3 hari, ya udah ikuti aja gitu. Namanya juga kuliah ya gitu kan. Pasti ada apa sih? Ada warnanya gitu ya. Jadi pasti setiap dosen beda-beda gitu. Jadi nggak usah ngeluh. Maksudnya kok dosen ini apa lama banget balasnya terus lapor-lapor gitu nggak usah dulu ya. Maksudnya seminimal mungkin teman-teman tuh lapor ke pimpinan, paham ya? Jadi maksudnya gini, kita selesaikan di internal dulu deh, ya. Misalnya dosennya nggak respon, teman-teman kan bisa share ke Hima. Di sini kan ada Mas Noval dan Mbak Eka ya, ada Mbak Zafirah gitu ya. Jadi disampaikan dulu nih ke teman-teman Hima. Kalau misalnya nggak ada solusi lagi, boleh ke saya ya, ke Seprodi. Nggak ada solusi lagi, boleh ke Kaprodi gitu. Jadi jangan langsung lapor gitu ya kan kita nggak tahu nih dosennya kenapa sih lama balesnya kan kita nggak tahu juga mungkin teman-teman WA-nya itu di malam hari kan kadang-kadang saya dapat WA tuh jam 11 malam gitu ya jam 10 itu saya nggak baca kan terus besok pagi tuh saya udah lupa gitu ya jadi eh, tolong kerjasamanya juga gitu ya jadi artinya mungkin dosen ada apa sih pasti dia ada alasannya sih kalau lama balesnya atau dan biasakan ya teman-teman itu kalau WA dosen perkenalkan diri karena kami tuh nggak cuma ngajar satu orang ya sebutkan nama terus sebutkan kelas karena kan saya nggak cuma ngajar satu mata kuliah satu kelas gitu ya jadi jangan ujuk-ujuk, Bu, kok nilai saya belum keluar ya? Nilai yang mana kan? Saya ngajarnya banyak banget gitu ya, saya nggak hafal gitu. Jadi biasakan ya, perkenalkan diri. Itu sih mungkin ya, Mas Noval dari saya ya. Terus Itu. absensi juga ya, absensi. Jadi memang di Unsia itu fleksibel sekali, tapi saya lihat ini banyak yang terlena gitu. Jadi nggak apa ya nggak akses LMS, nanti akses LMS itu dirapel. 3 minggu ya 4 minggu itu dosen tuh udah kan kami tuh inputnya manual ya teman-teman ya jadi kami tarik data di Excel di apa di Adlink nanti kita lihat nih siapa yang nggak ada aktivitas lalu kami input satu-satu gitu jadi betapa maksudnya kalau teman-teman tuh udah telat gitu kita tuh udah kayak aduh gimana sih gitu loh maksudnya udah dikasih waktu 5 hari kok iya masih nggak bisa komit gitu itu sih ya. Jadi kalau mau lancar kuliahnya, kayak Mbak Eka, Mas Novel ini kan lancar-lancar nih Mbak Safira ya. Ikuti aja gitu aturannya. Kalau aksesnya memang deadline-nya hari Minggu, ya udah sebelum hari Minggu tuh teman-teman tuh akses gitu. Terus misalnya UTS. UTS misalnya deadline-nya 2 minggu ya atau 1 minggu. Ya tolong uploadnya itu di periode itu. Karena kalau tercecer ya, paham ya? Kalau tercecer nih, teman-teman ngirimnya ke email, ke WA, itu takutnya dosennya lupa gitu ya kececer nggak ke input itu ada beberapa mahasiswa saya yang kayak gitu ya dia lewat WA ke dosennya sehingga nggak ke input gitu jadi tolong supaya mengurangi stres pada perkuliahan gitu ya stres misalnya dosen yang nggak dihubungi ya teman-teman ikuti aja aturan yang ada sehingga lancar-lancar gitu lah kuliahnya itu ya terus mungkin ini ya Mas Nova untuk anak mahasiswa baru diminta membuat akun YouTube ya Ya, betul. sudah disampaikan belum tadi Oh ya, belum. Nah, karena kan ya nanti saya akan menjelaskan satu materi lagi sebut tentang oh penggunaan iya itu. Ya, Oke, mungkin dari saya itu sih ya. Jadi semangat ya, apa namanya, kuliahnya gitu. Oke, dilanjutkan lagi Mas Noval, saya sambil nyimak ya. oke, siap. Terima kasih banyak Bu Rati. Saya izin share screen lagi ya, teman-teman semua. Oke, teman-teman. Nah, ini kan kita sudah bahas Yakat nih, teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin saya akan membahas mengenai Edlink. Nah, ini Edlink biasa digunakan teman-teman dalam aktivitas perkuliahan sehari-hari. Saya mengingatkan kembali, jangan lupa di-download di handphonenya masing-masing, terus juga jangan lupa diaktifkan notifikasinya ya teman-teman. Nah, biasanya kalau teman-teman login dari Siakat, bisa langsung login secara otomatis ke Adlink melalui Siakat juga. Tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik Adlink. Oke, kelihatan ya teman-teman tampilannya. Nah, kira-kira seperti ini ya tampilannya.
ada beberapa fitur yang biasa kita gunakan, yang paling sering digunakan. Mungkin kita spill dari sini ya teman-teman. Pada menu foto profil ini ada kelola akun dan juga sebagainya. Oke, di sini notifikasi. Nah, oke, di sini ada notifikasi dan juga kalau melalui handphone biasanya akan muncul di notifikasi utama ya teman-teman. Jika ada informasi mengenai kelas, terus ataupun pembelajaran Bapak Ibu dosen. Nah, di sini ada notifikasi menu penyimpanan ya, sorry. Nah, menu penyimpanan. Lalu di sini teman-teman bisa jelajahi explore ya, explore untuk add link ini kira-kira seperti ini. Dan di sini ada menu obrolan teman-teman. Oke. Di menu obrolan ini sebenarnya teman-teman bisa berkomunikasi langsung melalui add link pada Bapak Ibu dosen. Tapi biasanya memang kalau untuk di menu obrolan ini jarang sekali digunakan ya. Misalnya teman-teman membutuhkan kontak Bapak Ibu dosen, jadi teman-teman sekarang nggak perlu lagi nih untuk ke add link, ya kan? Ngechat dulu nih satu persatu, minta kontak Bapak Ibu dosen, contoh Bu Rati gitu kan. Teman-teman bisa langsung kunjungi Himamen, nanti di Instagramnya itu, di bio-nya itu ada link. Nah, teman-teman bisa klik di Instagram, di bio linknya itu, akan muncul beberapa fitur ya, seperti contoh kontak dosen, terus ada juga apa namanya kontak penting Unsia, terus juga nanti kita akan update kegiatan-kegiatan kita di Instagram juga teman-teman. Jadi untuk teman-teman mengetahui nomor Bapak Ibu dosen ataupun nomor kontak penting Unsia bisa langsung hubungi kami Himamen ya. Oke. Nah, di sini ada timeline dan juga berita. Nah, kira-kira seperti ini sih informasi-informasi ya teman-teman. Di sini kita langsung aja ke beranda. Nah, teman-teman, di sini tampilannya ya teman-teman untuk kelasnya ya. Mungkin saya akan menyontohkan kelas di semester kemarin ya, mungkin biar lebih ada gambaran sebentar. Di kelas saya aja, Mas Noval. Ya, betul, siap. Nah, di sini ada dua tampilan, kelas akademik dan juga kelas personal, teman-teman. Di sini kelas personal sebenarnya bisa teman-teman akses, tapi untuk kelas personal ini mungkin lebih ke untuk pembelajaran lebih ya, teman-teman. Intinya untuk kelas personal ini tidak akan masuk ke nilai akademik ya, tapi teman-teman bisa coba juga. Nah, yang utama sih di sini ya, di kelas akademik. Contoh saya ambil mata kuliah Bu Ratih. Nah, semester kemarin saya ambil mata kuliah Bu Ratih yaitu ICT literasi. Nah, kira-kira teman-teman tampilan seperti ini. Perlu saya ingatkan kembali, teman-teman jangan berpatokan pada jadwal yang tertulis ya, teman-teman. Kita coba klik ya. Oke. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Di sini ada banyak sekali fitur ya. Mulai dari informasi kelas, kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Terus ada juga sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini biasanya informasi terupdate yang telah diposting dari Bapak Ibu dosen. Jadi paling atas itu yang paling terupdate. Nah, nanti biasanya akan muncul nih sesi-sesinya. Lalu di sini ada menu sesi pembelajaran. Oke, di sini biasanya Bapak Ibu dosen akan mengupload RPS ya, atau rencana pembelajaran semester. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih, bisa teman-teman pahami ya. Dan juga sedikit informasi, di Unsia itu kan seperti biasa ya pada kampus umumnya, UTS itu di sesi 8 dan juga UAS di sesi 16. Jadi total satu semester ada 16 sesi ataupun 16 minggu, teman-teman. Seperti itu. Di sini ada menu pustaka. Nah, kira-kira tampilan seperti ini. Nah, di sini sesi pembelajaran. Nah, ini ada sesi 1 sampai dengan sesi 16, ada temanya juga. Contoh, saya klik sesi 1 nih, teman-teman. Nah, di sini di sesi 1, teman-teman, teman-teman bisa melihat ada beberapa tampilan, ada fitur yang telah diupload oleh Bu Ratih ya. Kita bisa klik satu persatu, teman-teman. Oke, nah tampilannya seperti ini. Nah, sedikit menginformasikan teman-teman, biasanya Bapak Ibu dosen dalam satu sesi akan mengupload video pembelajaran, lalu akan mengupload materi pembelajaran, entah itu materinya melalui PDF ataupun dokumen lainnya, terus juga kuis
Kira-kira seperti itu. Dan juga teman-teman bisa mengakses contoh saya dari video pembelajaran. Perlu saya informasikan teman-teman, untuk video pembelajaran yang telah diupload Bapak Ibu dosen, teman-teman wajib yang pertama nge-like ya teman-teman. Nanti saya tampilkan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman wajib nge-like. Terus setelah itu teman-teman bisa memberikan komentar. Mungkin jika teman-teman punya waktu sibuk yang luar biasa, teman-teman bisa menggunakan kalimat template ya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ataupun jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut mengenai video pembelajaran tersebut, teman-teman bisa menanyakan langsung ya di kolom komentar. Nah, teman-teman wajib nge-like, wajib komentar, dan juga wajib menonton videonya dari awal sampai akhir full, tanpa potong, tanpa jeda, tanpa skip, ataupun teman-teman nggak bisa keluar beranda nih teman-teman, gitu kan. Jadi teman-teman wajib menonton dari awal sampai full karena akan ada persentase. Jadi contoh, saya menonton, biasanya Bapak Ibu dosen mengupload video pembelajaran itu kira-kira rata-ratanya 15 sampai 20 menit ya, teman-teman. Contoh saya menonton dari menit 1 sampai dengan menit kelima. Begitu menit kelima saya pause. Terus saya lanjut lagi. Nah, itu akan stuck nih, teman-teman. Persentasenya ini. Contoh akan stuck di 10%. Nah, jadi teman-teman harus mengulang lagi ya, teman-teman. Nah, mungkin ini safety ya, teman-teman. Karena Unsia nggak mau nih teman-teman mahasiswa belajar online, full online, tapi menyepelekan. Jadi ya udah asal tonton aja, yang penting udah nonton di awal. Nah, nggak seperti itu ya teman-teman. Teman-teman juga perlu memperhatikan, perlu menyimak materinya teman-teman dari video pembelajaran ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman Oke, nggak boleh ya mungkin skip. Mas Novel izin mumpung lagi di video nih. Ini Oke. kan tadi Mas Novel sampaikan bahwa di satu sesi itu dosen akan share materi, baik materi dan video. Nah, nanti teman-teman jangan bingung ya. Ini Bu Rati, tapi kok video bukan Bu Rati gitu ya. Oh iya, oke. Jadi eh, jadi setiap mata kuliah itu ada dosen koordinatornya ya. Jadi kayak ICT literasi ini dosen koordinatornya itu Bu Vesa dan Bu Cian. Jadi video-video yang saya share walaupun kelas ini kelas saya adalah video yang dibuat oleh koordinator mata kuliah. Gitu. Begitu juga misalnya statistik ya, koordinatornya Pak Farid. Sedangkan kalau saya misalnya saya koordinator mata kuliah untuk marketing ya, kayak digital marketing, terus apa namanya? Digital Innovative Entrepreneurship yang kayak gitu. Jadi jangan bingung ya, ini kok kelasnya Bu Rati tapi wajahnya ini bukan Bu Rati gitu ya. Jadi terus dan teman-teman harus sesuaikan ya, misalnya di sini videonya Pak Farid, tapi kelasnya kelas saya. Jadi di bawahnya komennya itu jangan terima kasih Pak gitu ya, karena kan ini kelasnya kelas Bu Rati gitu ya. Ngerti ya? Gitu. Jadi lihat dulu nih kelasnya kelas Bu Rati atau siapa gitu. Jadi jangan asal jawab aja di bawah itu kan coba deh Mas Nova komen-komen di bawah kan teman-teman bisa komen tuh ya di bawah. Terima kasih Bu atau apa ya gitu kan. Kadang-kadang ada juga yang terima kasih Pak padahal itu kan kelas saya gitu ya. Jadi jangan bingung ya. Jadi kadang-kadang nama dosennya misalnya Rati tapi videonya Pak Farid gitu. Jadi jangan bingung gitu ya. Oke, dilanjutkan lagi Mas Noval. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman lanjut dalam satu sesi selain video, Bapak Ibu dosen juga biasa mengupload materi pembelajaran. Contoh seperti ini, PPT. Nah, di sini Bu Rati sudah mengupload ya, dan juga kita wajib mendownload nih teman-teman, karena kerekod nih teman-teman. Jangan mentang-mentang kuliah full online, jadi kita, ya udahlah kita lihat aja, ya kan, kita review aja, nggak kita download. Nah, itu akan kerekod juga teman-teman. Kalau teman-teman nggak mendownload, maka ya teman-teman dianggap tidak aktif dalam berkuliah teman-teman. Dan juga wajib memberikan komentar, serta like juga nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini juga. Nah, lalu di sini yang tadi Ibu Rati sampaikan, biasanya ada sesi quiz. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Sesi quiz ya. Biasanya dikasih waktu pengerjaan itu selama 10 menit dan juga ada deadline-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Deadline-nya contoh dari tanggal 27 Oktober jamnya ya. Nah, oke, sorry. Kalau ini waktu pengerjaan saya. Biasanya akan ada historinya nih. Maksudnya akan tertera deadline itu sampai kapan nih kita mengerjakan apa namanya quiz ini. Perlu teman-teman perhatikan. Dan juga wajib memberikan like juga komentar nih teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut. Nah,
Oke, jadi kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa ya teman-teman, menonton video secara full, tanpa skip, tanpa jeda, terus juga benar-benar harus full ya teman-teman. Lalu mendownload materi dan memberikan komentar serta like, terus juga eh, apa namanya mengerjakan kuis jika ada ya teman-teman. Nah, contoh seperti di diskusi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Biasanya saya lebih gampang ya di sesi diskusi saya perhatikan nih, teman-teman. Mana yang belum saya like gitu kan. Seperti ini kita bisa like, terus juga bisa berikan komentar. Jadi dalam setiap Bapak Ibu dosen mengupload entah itu informasi, ini kan contoh ada informasi mengenai jadwal Vicon ya. Saya juga wajib nge-like nih teman-teman. Kita wajib nge-like, wajib memberikan komentar ya teman-teman. Seperti itu. Oke, sesi pembelajaran clear. Lanjut ke di sini ada menu sesi tugas teman-teman. Nah, di sini akan terlampir mulai dari tugas terstruktur. Mungkin yang tadi saya sampaikan ya, biasanya Bapak Ibu dosen akan mengupload minimal satu tugas sampai dengan bahkan ada yang dua, ada yang tiga. Nah, itu tergantung kebijakan Bapak Ibu dosen masing-masing ya. Di sini ada deadline-nya juga teman-teman. Perlu diperhatikan jangan sampai terlewat ya. Karena biasanya Bapak Ibu dosen itu sangat-sangat bijak ya teman-teman. Mungkin sangat-sangat memberikan toleransi yang besar untuk kita sebagai mahasiswa. Waktu pengerjaan itu cukup lama nih teman-teman. Mungkin kalau di kampus konvensional, kita mengerjakan tugas dikasih waktu hitungan jam atau hitungan hari. Nah, bahkan kalau di Unsia ini, teman-teman, itu kita sangat bersyukur ya, Bapak Ibu dosen memberikan tugas itu mungkin dalam waktu hitungan minggu, bahkan bisa hitungan bulan, teman-teman. Seperti itu. Tapi teman-teman tetap jangan terlena, jangan menyepelekan ya. Di sini ada tampilan menu UTS dan juga UAS. Di sini ada perlu teman-teman perhatikan juga ya jadwalnya ya. Kira-kira seperti ini. Oke, lanjut ke menu quiz. Nah, di sini karena Bu Rati aktif sekali, banyak sekali mengirimkan kuis ya. Jadi perlu juga kita perhatikan nih teman-teman. Bisa kita kerjakan. Nah, di sini ada video interaktif. Nah, tapi nggak ada ya. Oke, di sini berkas ya teman-teman. Di sini ada menu berkas. Di sini ada perkumpulan berkas yang telah Bapak Ibu dosen upload selama satu semester, maka akan muncul di sini. Misalnya teman-teman mau nge-review ulang nih mata kuliah yang udah teman-teman jalanin nih. Ah, saya mau belajar lagi lah. Misalnya kemarin ada yang lupa di mana ya, kita cari aja dokumennya di sini teman-teman. Nah, ini banyak sekali nih. Dan juga format penamannya lengkap banget ya, waktu dosen sesi 11 gitu kan, udah ditanda-tanda dia. Oke, di sini ada tampilan pengajar dan juga peserta. Jadi teman-teman bisa melihat nih jumlah peserta dalam mata kuliah berat itu, contoh ada 62 peserta ya. Teman-teman jadi tahu nih nama-nama teman-teman dalam satu kelas ya. Lalu di sini ada menu kelompok nih teman-teman. Nah, kelompok teman-teman, saya sedikit sharing. Untuk kelompok teman-teman mungkin Bapak Ibu dosen biasanya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk membuat kelompok sendiri ya, kelompok masing-masing ya. Terserah teman-teman bisa, makanya teman-teman harus proaktif juga nih selain di admin, di grup kelas, ataupun biasanya nanti ada grup per mata kuliah, teman-teman harus aktif juga ya, menanyakan kelompoknya, terus juga teman-teman bisa berkelompok mulai dari sekarang nih, berkelompok dengan siapa aja, nah kira-kira seperti itu sih. Nah, di sini ada menu Student Engagement Score. Ini perlu teman-teman perhatikan juga ya. Biasanya saya patokan itu pada menu feedback nih teman-teman. Ya kan? Misalnya saya akses materi sesi pertama nih teman-teman. Saya udah akses semua, mulai dari download video, nonton video, download materi, dan juga segala macam. Maka di sini biasanya akan muncul di menu feedback ini itu di atas 50% ya kalau nggak salah. Saya biasa memperhatikan ini di atas 50% karena ini kan sistem ya teman-teman. Kadang-kala suka error. Karena kadang-kala juga saya merasa udah menonton video full nih. Tapi di sini masih 40%. Begitu saya review ulang ternyata video yang udah saya nonton berhenti di tengah-tengah persentasenya ataupun like-nya tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini aja ya. Biasanya 50% ya.
50%, dan ini 100% ketika sudah diinput oleh Bapak Ibu dosen. Mungkin seperti ini ya teman-teman tampilannya. Oke. Mungkin dalam penjelasan Edling cukup ya. Oh ya juga teman-teman, sorry. Yang tadi Bapak Ibu, yang tadi Bu Rati sampaikan, teman-teman usahakan mulai dari sekarang punya akun YouTube sendiri teman-teman, karena biasanya teman-teman akan diberikan tugas mulai dari membuat project ya, mulai dari membuat PPT sampai dengan mempresentasikannya, lalu juga diupload di YouTube teman-teman. Nah, teman-teman misalnya tipikal orang yang contoh maaf ya introvert gitu ya. Nah, teman-teman pada saat upload nanti kan ada settingan juga tuh. Teman-teman bisa setting untuk di private yang hanya yang punya link bisa menonton. Terus juga saran dari kami, teman-teman sudah mulai memiliki ataupun sudah harus mempelajari aplikasi Canva dan juga CapCut, ataupun teman-teman jika sudah paham mengenai aplikasi tersebut dan ada aplikasi lain yang mungkin teman-teman merasa lebih proper, ya silakan aja, karena kan aplikasi tersebut sebagai aplikasi penunjang nih untuk perkuliahan kita. Jadi kita dalam pengumpulan tugas itu nggak asal-asalan nih teman-teman. Yang teman-teman kita kuliah full online, ya udah kita asal aja. Yang penting ngerjain. Perlu juga nih diperhatikan estetikanya nih teman-teman, ya kan? Tampilan juga perlu diperhatikan supaya Bapak Ibu dosen menilainya itu semangat dan juga bisa menilai, wah ini mahasiswa serius nih, ya kan? Nah kira-kira seperti itu sih teman-teman. Mungkin dari Ibu Rati ada yang mau ditambahkan? Oke, lanjut sih sama ini sih Mas Novel. Ini teman-teman bisa lihat, misalnya akten dia udah berapa gitu. Kelihatan nggak dari Adlink? Sorry Bu, maaf Misalnya, Bu. Hah? misalnya di sesi berapa dia bolong. Alfa itu kelihatannya di mana? Oh iya ya, sorry kelewat ya. Ya. Maaf. Nah ini teman-teman, teman-teman bisa ngelihat di presensi ini ya teman-teman. Nah di sini ada, kita lihat detail presensi. Nah ini ada tampilannya. Jika teman-teman sudah mengakses materi, intinya gini, teman-teman pastikan sudah mengakses materi dengan sangat baik ya, dengan sangat uh, lengkap ya, jangan sampai kelewat satu like pun mungkin bisa berpengaruh pada presensinya, gitu ya. Jadi harus teman-teman perhatikan juga nih, di sini ada presensinya, kehadirannya, alhamdulillah saya hadir ya, hadir terus nggak ada izin, nggak ada alfa pun sakitnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sesi sini di menu ini. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi, oke, izin Bu, ada yang mau ditambahkan lagi Bu, atau teman-teman ingin bertanya? Mungkin open tanya jawab aja Mas Novel. Oke, mungkin kita langsung open tanya jawab ya untuk teman-teman semua. Silakan yang mau bertanya. Oh, banyak banget ya pertanyaan di kolom chat ya. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Boleh langsung raise hand. Udah paham semua kayaknya. Atau mungkin lagi pada nonton bola kali Bu ya. Tuh ada pertanyaan tuh untuk wisuda online atau enggak? Coba Mas Novel. Mana? Untuk wisuda apa online juga? Oke, untuk wisuda biasanya di Unsia itu ada dua pilihan ya. Jika teman-teman berada di wilayah Jabodetabek ataupun masih terjangkau untuk datang wisuda secara onsite, itu bisa banget teman-teman. Ataupun teman-teman seandainya di luar pulau ya, ataupun di luar negeri gitu teman-teman. Bisa juga wisuda secara online ya. Kira-kira seperti itu ya Bu Rati. Untuk teman-teman juga. Iya, jadi bisa online dan bisa onsite gitu. Tapi lebih enak sih onsite ya. Gitu biar Iya, ketemu betul. sama Bapak Ibu dosennya.
Oke, ini tadi pertanyaan mana tuh? Oh ya, tadi ada tanya ya. UTS-nya itu apa sih? Ada deadline-nya pasti ada ya. UTS itu kan deadline-nya 2 minggu ya. Ya, Jadi waktunya 2 minggu. Tapi tidak real time. Paham ya, teman-teman? Jadi tidak real time. Kalau dulu semester awal-awal tuh waktu Unsia baru berdiri itu real time. Jadi saya ngajar matematika, itu ujiannya by Zoom. Ujiannya waktunya hanya 2 jam dan diawasi oleh oleh eh, apa namanya dosen pengampu gitu ya. Jadi Anda mulai start ujian jam 7, harus selesai jam 9. Dan itu langsung diupload ke LMS. Nah, itu kalau dulu ya. Itu kalau dulu seperti itu. Jadi kita real time diawasi. Nah, kalau sekarang itu mata kuliahnya lebih ke project base gitu loh. Jadi apa namanya nggak real time tapi memang ya butuh effort juga ya project base itu gitu kayak mata kuliah ICT literasi itu yang Mas Noval tadi share betul. ya itu kan harus bikin kayak analisa gitu ya atau misalnya mata kuliah saya Digital Innovative Entrepreneurship teman-teman harus membuat satu bisnis model canvas gitu ya berdasarkan teori-teori yang ada gitu lalu dikaitkan dengan perusahaan gitu ya jadi bentuknya project base ya nih Mas Arfi gitu jadi benar-benar harus dikerjakan dengan betul gitu ya terus apa lagi tuh apakah bisa ganti akun Google oh saya nggak tahu nih Apakah ganti bisa akun ganti? Google untuk add link bisa Oh, ya biasanya saya juga pakai Google ya, biasanya sudah ditentukan ya, teman-teman, untuk satu akun Google itu untuk satu akun Adlink dan Siakat sampai teman-teman lulus. Biasanya seperti itu, teman-teman. Ya, kalau bisa jangan sampai ganti-ganti akun lah, ya kan? Mungkin teman-teman bisa membuat akun dari sekarang juga ya, teman-teman. Akun baru, email baru. Jadi nanti kalau ada khusus untuk kuliah, kalau ada materi-materi, jadi ada space nih untuk teman-teman penyimpanannya, gitu. Oke, ini ada yang nanya lagi absen ya. Oh ya, untuk absen memang kan tadi sudah disampaikan Mas Novel ya bahwa harus menonton video dan mendownload materi. Jadi ada Tuh. dosen-dosen yang agak strict nih. Kalau teman-teman hanya jawab terima kasih Bu, terima kasih Pak, atau hanya nge-like aja itu nggak ditulis hadir ya. Jadi tolong pastikan teman-teman setidaknya mendownload. Karena kan nanti report dari dosen, mungkin saya bisa tampilkan ya, contohnya ya, tampilan dosen. Kalau itu kan tampilan mahasiswa ya. Ya, Nah, betul, kalau betul. tampilan dosennya itu mungkin di mata kuliah ini ya. Bentar, saya buka dulu. Nah, ini ya. Oke, ini saya share screen dulu ya. Saya bisa dapat akses nggak? Bisa, sebentar Bu. Oke, belum bisa ya. Dewi, Oke, minta tolong udah, dibantu. udah bisa. Kok Udah nggak bisa bisa. sih? Hostnya siapa ya? Mbak Dewi, monitor. Udah Ya saya Bu, buka. tadi Oh udah iya, oke. aku izinkan Bu. Ya, oke. Nah, Oke, ini ya, teman-teman ya. Ini adalah tampilan dari sisi dosen ya. Kalau tadi kan Mas Novel tampilan dari sisi mahasiswa. Sedangkan kalau tampilan dari sisi kami, ini kami biasanya download absen itu di Senin pagi. Ya, ini bentuknya Excel nih. Kayak gini. Jadi saya harus mendownload dulu. Harus download dulu. Nah, nanti hasil dari download itu saya mau lihat nih. Misalnya Mas Alvin. Oh, dia nonton video nih 100% gitu ya. Ntar saya lihat yang ini aja deh. Jadi kalau nggak ada aktivitas sama sekali ya ya udah berarti di sesi itu Anda alfa. Bentar ya. tuh. Nah ini wait. Nah jadi gini ya kami itu setiap Senin dan Selasa kami mendownload ya. Misalnya di sesi 1 nih. Ini kan kelihatan nih Mbak Adisti ngapain aja sih dia dalam satu ya kan kelihatan gitu ya ada aktivitas gitu ya setidaknya. Nah yang statusnya itu absen alfa itu biasanya dia nggak ngapa-ngapain tuh dalam minggu itu. Ini ada nggak ya? Oh, ini rajin-rajin deh kelas ini. Jadi misalnya ya, ini rajin-rajin kebetulan ya, kelas ini rajin semua. Nah, misalnya nih, Avandi misalnya nih, saya hapus dulu misalnya ya. Ini Mas Avandi nih nggak ngapa-ngapain nih dia, kosong gitu ya.
berarti nanti saya di LMS maupun siakatnya saya tulis checklist alfa gitu ya, tidak hadir gitu. Nah, ada juga dosen-dosen yang dia tidak hanya melihat ini komentar doang ya, misalnya ini komentar satu, udah gitu ya, si Avandi cuman bilang terima kasih Bu, tapi nggak ngapa-ngapain nih dia. Nah, ini ada dosen-dosen yang strict gitu ya, nggak mau dia dia nggak akan kasih eh, hadir gitu ya, karena dia cuman apa namanya komen doang gitu. Jadi ada dosen yang dia melihat di sini dokumen di download berarti kan gitu. Jadi setidaknya minimal deh teman-teman misalnya belum sempat nonton videonya, minimal download dulu ya. Jangan cuma ngintip-ngintip doang nih kan views cuma ngintip-ngintip doang nih. Lihat-lihat doang gitu ya. Jadi kelihatan nih sama kita ya. Nah, gitu. Begitu juga nanti di sesi 2 dan selanjutnya. Gitu ya. Nah, ini dari tampilan dosen. Makanya tadi Mas Noval juga sampaikan bahwa tolong aksesnya itu paling lambat Minggu malam. Karena kalau ini Senin pagi saya sudah tarik dan Anda baru aksesnya Senin sore, udah telat kan, udah nggak ada aktivitas ini udah telat gitu ya. Seperti itu ya, ini untuk absensi. Nah, kemarin itu ada apa namanya kebijakan dari kampus karena ini kan banyak yang mahasiswa konversi, banyak yang ada belum dapat NPM dan sebagainya. Itu nanti 2 sesi itu kita losin dulu. Paham ya? Jadi sesi 1, sesi 2 kita losin gitu loh. Jadi misalnya ada susulan-susulan akses itu masih dimungkinkan. Gitu. Jadi jangan khawatir ya kalau yang untuk mahasiswa-mahasiswa yang susulan-susulan. Itu sih dari saya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin nggak ada alasan untuk tidak mengakses perkuliahan karena sibuk ya teman-teman. Mungkin sekalipun teman-teman punya waktu yang sangat-sangat sibuk sampai nggak bisa mengakses kuliah, benar-benar nggak ada waktu nih teman-teman. Mungkin cara terakhir ya dengan terpaksa, mungkin teman-teman bisa misalnya nih teman-teman punya waktu mepet di hari Minggu pagi nih teman-teman, ataupun Minggu sore nih. Karena waktu teman-teman dari hari Rabu sampai Sabtu seandainya misalnya benar-benar sibuk banget gitu kan, ya teman-teman bisa nonton aja gitu kan. Misalnya teman-teman sambil kerja gitu kan, ya udah teman-teman nonton aja dulu gitu kan. Mungkin sampai selesai sampai tuntas nontonnya teman-teman download aja. Nah, nanti misalnya di hari Rabu nih teman-teman uh, mau mereview ulang gitu kan, mau menonton ulang, ya itu nggak apa-apa sebenarnya. Itu mungkin cara yang paling terakhir ya, tapi ya mungkin saya pikir benar-benar fleksibel banget sih Unsia ini. Kita bisa mengakses kapan aja nih teman-teman. Sedikit sharing, saya biasanya itu mengakses bahkan pernah sampai jam 1 malam teman-teman. Ya, karena kan kalau kita komitmen pasti ada waktu gitu teman-teman. Pasti ada waktu kalau kita komitmen. Mungkin intinya teman-teman harus komitmen ya dari awal ya teman-teman. Pasti ada waktu luang kok untuk mengakses materi. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman. Mungkin terakhir ya ini dari saya. Vicon ya, Vicon. Jadi kan tadi Ya, banyak yang WA saya juga, Bu, ini kok jadwal saya bentrok nih. Tadi Mas Novel udah sampaikan ya bahwa jadwal itu adalah jadwal di sistem, bukan jadwal Vicon gitu. Vicon maksudnya Vicon itu Zoom ya. Kita biasa nyebutnya betul. Vicon ya. Vicon video conference gitu ya maksudnya. Nah, itu Vicon itu adalah kalau bisa ya teman-teman hadir ya, walaupun itu kan nggak wajib ya untuk mahasiswa tuh sebenarnya nggak wajib. Tapi banyak banget informasi penting yang biasanya dosen sampaikan saat Pikon. Apalagi di sesi pertama. Ya, sesi 1 itu biasanya di awal-awal perkuliahan usahakan teman-teman tuh hadir gitu saat Pikon ya. Nanti biasanya Bapak Ibu dosen tuh akan share gitu. Pikon sesi 1 di hari ini jam segini gitu ya. Nah biasanya ada recordnya juga kan. Nah, tolong misalnya nggak bisa hadir pun, tolong nonton recordnya karena biasanya kami tuh menjelaskan kontrak perkuliahan selama 1 semester. Anda tuh harus ngapain aja sih selama 1 semester gitu loh. Ngerjain apa aja nih, ngerjain bikin tugas apa ya, tugas terstruktur, UTS-nya tuh kayak gimana, UAS-nya tuh seperti apa gitu. Jangan tidak menyimak Vikon atau rekaman Vikon di sesi awal ya, karena itu menurut saya krusial ya, karena banyak mahasiswa tuh yang nggak paham ya, tahu-tahu dia nanyanya pada saat mau menjelang UTS itu udah telat gitu.
Karena biasanya kan UTS-nya itu project base ya, Mas Novel ya. Project Betul. base gitu. Anda tuh ngerjainnya nggak bisa dalam 1 hari tuh nggak bisa. Ngerjainnya misal dalam 2 jam buru-buru tuh nggak bisa gitu. Karena semuanya project base. Jadi usahakan tuh dilihat dulu apa instruksinya gitu ya. Oh, ternyata mata kuliah ini saya tuh harus bikin project nih, saya harus bikin bisnis plan, saya harus apa bikin misalnya analisis kayak di business communication kan Anda harus menganalisis nih komunikasi bisnis dalam satu instansi misalnya itu kan nggak bisa buru-buru gitu. Walaupun Anda misalnya oh pakai AI aja nggak bisa, itu pasti ketahuan ya. Betul. Bisa pasti itu akan ketahuan ya. Jangan oh ada AI ini tuh nggak bisa gitu, nggak bisa dalam 1 hari. Karena apa? Karena Anda harus kasih buktinya nih bahwa Anda melakukan wawancara, Anda melakukan apa mediasi dan sebagainya gitu ya. Jadi itu nggak bisa dilakukan dalam hanya 2 jam ya. Makanya Bapak Ibu dosen tuh kasih arahannya tuh di awal-awal biasanya di minggu-minggu ini nih kami. Di minggu-minggu ini kami akan ngasih tahu misalnya mata kuliah statistik saya ngajar statistik. Anda harus ngapain aja sih? Ya statistik itu biasanya setiap ada yang dapat statistik nggak di sini ada ya? Ada yang dapat kelas saya nggak? Nah itu biasanya setiap minggu itu ada Vicon kalau saya ya. Saya setiap minggu tuh ada Vicon kalau kelas saya. Khususnya untuk mata kuliah hitungan. Mata kuliah matematika, mata kuliah statistika itu menurut saya tuh setiap minggu tuh harus ada karena nggak mungkin paham sih kalau nggak setiap minggu ya gitu. Nah, saya biasanya memberikan challenge ke mahasiswa gitu ya. Mereka akan terbebas mengerjakan tugas terstruktur kalau presentasi. Ya, jadi biasanya saya ngasih soal nih. Sesi satu nih ada soal, berarti nanti dipresentasikan di minggu depannya gitu loh. Nah, kalau yang presentasi itu biasanya saya kasih nilai tinggi. Ya, pokoknya 95 gitu yang presentasi. Nah, sisanya yang nggak presentasi ngapain, Bu? Boleh. Mereka merangkum gitu ya. Membuat rangkuman gitu kan lebih enak presentasi ya nggak? Gitu. Jadi itu sih, jadi dosen-dosen itu di kelas itu mereka punya satu ini masing-masing ya, stylenya gitu loh. Style Betul. ngajarnya ada juga misalnya Bu Fesa. Bu Fesa itu kayak apa debate ya? Saya nggak tahu deh itu ngapain sih Bu Fesa. Ya, sistem informasi itu kayaknya debate, ya nggak sih? Iya, betul. Ya itu debate ya. Terus kalau saya biasanya kalau kelasnya kecil ya misalnya ini kan kalau ini banyak banget ya ada yang 80 itu kan nggak mungkin ya kita melakukan FGD ya, fokus group discussion nggak mungkin. Biasanya kalau kelas-kelas kecil yang kalau udah konsentrasinya marketing gitu ya, misalnya cuma 40 orang, itu saya biasanya ngadain FGD kayak gitu ya, presentasi dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi pesan saya tolong teman-teman apa luangkan waktunya untuk hadir di Vicon sesi pertama, Vicon pertama setiap mata kuliah ya. Karena dosen tuh akan ngejelasin tuh aturan di kelasnya dia, ya kan? Tata tertib di kelasnya dia, dia nggak mau diganggu di jam-jam berapa itu Pak. Biasanya kayak gitu ya dosen dia akan kasih arahan gitu ya. Gitu ya. Untuk Vicon nggak ada notif ya. Jadi ya tadi yang Mas Noval sampaikan, teman-teman tuh harus memantau terus ya secara berkala gitu. Ya kan? Betul. Ya, untuk Vicon biasanya teman-teman Hmm. ada notif nih, misalnya Bapak Ibu dosen sudah merencanakan Vicon di tanggal 28 Maret nih. Udah itu udah mengupload di Edlink. Nah, biasanya teman-teman dari Edlink tuh di HP ada notifikasi. Misalnya Bu Rati mengupload materi. Nah, teman-teman bisa klik, nah muncul baru misalnya Vicon sesi 1 pada tanggal 28 Maret. Biasanya muncul. Intinya teman-teman jangan nonaktifkan notifikasi di Edlink ya, teman-teman. Gitu. Hmm. Nah, biasanya beberapa dosen mau dimasukkan ke grup kelas WA ya maksudnya ya. Nah, Ya. teman-teman punya nih grup WA kelas ya. Tapi ada juga dosen yang nggak mau. Ya nggak apa-apa sih itu haknya dia ya. Nggak mau gitu kan. Ya. Kalau saya biasanya saya gabung ya. Misalnya mata kuliah matematika, saya ngajar 4 kelas semester lalu. Semua saya gabung tuh di kelas di WA group itu. Sehingga kalau ada Vicon saya share-nya ke situ gitu. Jadi saya share besok ada Vicon ya, sehingga tuh teman-teman notif dulu dari WA sebelum cek Ya. di LMS gitu ya. Jadi nanti mungkin yang statistika karena saya ngajar beberapa kelas itu saya gabung. Ya, jadi eh, lebih baik sih join juga ya di WA group gitu ya, walau kadang-kadang di WA grupnya juga nggak bisa komen ya karena biasanya saya kayak saya kunci soalnya kalau nggak dikunci itu jadi ketenggelam informasi dari saya gitu ya, jadi seperti itu ya, gitu nggak ada notif gitu ya, itu sih dari Ya. saya. Ada lagi nggak, kita sampai jam berapa ya ini? Mungkin untuk, oh ya teman-teman, untuk NIM,
eh, bagi teman-teman yang belum melakukan nih, belum mendapatkan NIM, mungkin bisa ditunggu saja ya teman-teman, karena kan mahasiswa baru di Unsia ini, khususnya prodi manajemen nih, banyak banget ya teman-teman. Mungkin waiting list ya. Tapi yang tadi Bu Rati sampaikan, sesi 1 sampai sesi 2 itu loss ya Bu Rati ya. Nah, Iya, sesi 1 sampai sesi 2 los, bahkan ngisi KRS aja diperpanjang nih Mas Noval. ya diperpanjang. Iya, Oke, diperpanjang gitu. Jadi, ya maksudnya gini, walaupun di los, yang sudah dapat NIM jangan ini ya, santai-santai ya maksudnya ya. kita Yang perhatikan ya. yang sudah dapat NIM ya tetap akses ya. Kalau yang belum dapat NIM ya ditunggu dulu. Jadi tadi siapa yang tanya Mas? Mbak Ainun. Mbak Ainun Ya, belum dapat NIM ya? Mana nih Mbak kalau Ainun? Kalau belum dapat NIM berarti nanti otomatis dirapel Belum, ya Bu. aksesnya ya. Mbak Ainun mana? Belum, Bu. Izin, Bu. Belum, ya. Jadi Mbak Ainun nanti setelah dapat NIM, misalnya dapat NIM-nya, syukur-syukur sih nggak di minggu depan ya. Misalnya dapat NIM-nya, misalnya worst case itu minggu depan nih. Berarti kan Mbak Ainun telat akses ya sesi 1. Itu nggak apa-apa dirapel, karena ada kebijakan dari kampus itu dilosin dulu absennya. Jadi kami baru nginput nanti absen di apa namanya di awal April ya untuk sesi 1 dan 2 gitu loh. Jadi jangan khawatir ya, seperti itu ya. Terus kalau saya biasanya saya melakukan perbaikan absen tapi saat Vkon gitu. Misalnya nih teman-teman ada yang sakit, ada yang apa, itu saya biasanya memberikan perbaikan absen. Tapi syaratnya harus hadir di Vkon saya gitu loh. Hadir di Vkon saya tuh sampaikan, Bu, saya alfa di sesi 2 Bu, bisa nggak Bu? Dikoreksi absennya. Ini ada buktinya itu pasti saya koreksi gitu ya. Tapi saya tidak melayani perbaikan absen melalui WA. Jadi mohon maaf gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang teman-teman WA saya lagi nyetir. Saya lagi di mana nggak buka laptop. Ya, nanti lupa. Kalau lagi Vicon kan saya pasti buka nih gitu ya. Jadi seperti itu kalau mau perbaikan absen, khususnya kelas saya itu hadir aja di Vicon. Kalau kelas lain saya nggak tahu ya. Nggak tahu saya kebijakan dosen lain ya. Gitu ya. oke. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi nih teman-teman? Berarti untuk sesi 1, sesi 2 iya. Kami dosen tarik absennya nanti, nggak sekarang. Ya karena kami baru bisa nginput absen kalau kelasnya di-close kan. Kelasnya selesai dulu nih, baru kami input absen. Tapi kan kelasnya belum boleh di-close oleh kampus ya. Ya, jadi kami belum ini, belum input absen gitu ya. Jadi diperpanjang ya Mbak Mbak Aulia. Tuh ya. Oke, dan juga tadi ada yang nanya untuk video pembelajaran apakah bisa diakses melalui handphone? Bisa ya teman-teman. Jadi untuk video pembelajaran, nah itulah salah satu kemudahan kuliah di Unsia bisa diakses melalui handphone di Edlink ya tepatnya teman-teman. Walaupun memang kalau di handphone video pembelajaran itu nanti nggak ada persentase berapa persen kita nonton gitu kan. Intinya teman-teman eh, fokusnya itu jangan skip, jangan ditunda, dan juga jangan keluar dari beranda teman-teman. Kalau teman-teman sudah melakukan itu dengan baik, pasti 100% sih. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, mungkin ini Mas Tova perlu diinfokan bahwa kalau nanti menjelang UTS harus dilunasi dulu cicilannya gitu ya. Ya, itu Takutnya nggak bisa akses gitu. ya. Coba mungkin Mungkin diinfokan. salah satu kemudahan kita kuliah di Unsia untuk UKT-nya ya teman-teman itu bisa dicicil sebanyak 3 kali teman-teman. Mungkin pada saat semester pertama nih teman-teman. Teman-teman bisa melakukan pembayaran dulu, baru bisa mengakses. Nah, selanjutnya itu biasanya di sesi sebelum UTS nih teman-teman. Kalau teman-teman UTS belum membayar UKT, biasanya akan di apa ya mungkin ditutup aksesnya ya teman-teman untuk Adlink dan juga Siakat nih teman-teman. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman juga kalau seandainya nanti udah bayar, otomatis ya biasanya, otomatis kebuka ataupun nanti bisa confirm lagi ke IT Helpdesk dan juga bagian keuangan. Nah, untuk nomor IT Helpdesk ataupun keuangan, teman-teman bisa lihat nih di Instagram Himamen ya teman-teman. Itu kita sudah melampirkan secara lengkap ya, kontak penting Unsia, kontak dosen
prodi manajemen Unsia dan juga kontak-kontak penting lainnya di Unsia. Nah, kira-kira seperti itu. Nama nomor telepon dosen-dosen, Himamen ada kan ya, baik Ada. Mas Noval? Ya nanti di-share aja ya, Ada, biar ada. nggak Tuh. bolak-balik tuh tanya ke saya gitu. Ya, Minta nomor Pak Joko dong Bu, minta nomor. Jadi Iya, dari awal di-share aja. itu tuh. ini Bu, sebenarnya udah ada di Instagramnya Himamen, udah kita sematkan di bio. Ah udah Di ya. situ tinggal diklik aja. Di situ ada banyak menu, ada juga emailnya dosen, kontak dosen. Di situ udah lengkap semua. Oh ya udah, berarti kalau ada mahasiswa tanya, saya arahkan ke Instagram Ke aja ya. Instagram, ya Ah, 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 betul. ah. Sekalian Ya di oke. follow ya Ya teman-teman di Instagramnya follow ya Himamen. Instagramnya. Oke. Sama nomor IT Helpdesk segala ada di situ. Ada, Ada, Bu. Lengkap. ada Iya semua. ya. Oh ya Iya. udah kalau gitu. Ya, jadi Oke. teman-teman nggak perlu meminta nomor dosen ke Bapak Ibu dosen juga gitu ya. Mungkin bisa Iya, melalui ini juga. dicatat dari awal. Nah, terus untuk mahasiswa baru, ini kan ada yang belum dapat dosen PA ya. Jadi harap bersabar dulu ya. Memang belum diploting dosen PA-nya. Gitu. Jadi sementara belum punya dosen PA ke saya dulu aja nggak apa-apa ya kalau ada masalah atau kendala gitu. Ya Ya, karena belum diploting. Gitu. Terus kalau bisa semester ini jangan ngulang ya. Karena kalau ngulang khususnya konversi nih. Semester depan itu adalah mata kuliah yang dibuka untuk apa namanya ganjil ya. Sehingga ya, kalau Anda mata kuliah genap mengulang ya, nggak lulus, itu Anda harus nunggu loh. Nunggu 1 semester lagi gitu. Karena semester depan itu yang dibuka adalah mata kuliah ganjil ya. Itu jadi jangan apa namanya, jangan ngulang. Dan jangan ini, yang penting jangan telat upload lah ya, Mas Novel, itu sih intinya betul. sebenarnya. Ya, karena kadang ada dosen yang nggak bisa, saya nggak nerima susulan gitu, ada gitu ya. Jadi, mendingan on track aja deh gitu ya, lebih aman. Betul. Karena kan yang mungkin tadi Bu Rati sampaikan juga kan, kita udah bener-bener yang fleksibel banget nih teman-teman. Tugas UTS UAS pun waktunya nggak real time, ya. Maksudnya nggak di hari itu juga ya. Bahkan bisa berminggu-minggu. Biasanya 2 minggu ya, gitu. Jadi mohon pergunakan waktu dengan maksimal ya. Cukup ya? Cukup nggak? Nih Mbak Eka udah jam berapa Mbak Eka di Taiwan? Nah, sudah mau jam 11 Bu. Iya. Oh, Udah jam 11 malam. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada oke. mungkin, kenapa nih Kak? Kalau kelas penuh waktu ngisi KRS itu bagaimana ya? Tunggu dibuka lagi kelasnya. Oh Tunggu ya, dibuka ini lagi. mengenai kelas itu ya kan kemarin udah di-share ya dari Pak Wahyu untuk Google dokumen yang Spreadsheet diisi ya. di spreadsheet itu. Silahkan diisi aja, nanti akan dibantu oleh Kaprodi. Jadi ditunggu aja. Mm-mm. Ya, dan juga biasanya teman-teman kalau kelas penuh, teman-teman nggak usah berfokus ya pada kelasnya. Mungkin kalau teman-teman berfokus sama kelas ya nggak akan ketemu juga gitu kan, nggak akan bisa. Jadi fokus teman-teman ini ya lebih ke mata kuliahnya aja gitu. Untuk mahasiswa baru, infonya KRS itu sudah otomatis atau tetap mengisi manual. Oke, untuk mahasiswa baru memang untuk semester pertama itu KRS-nya otomatis ya. Itu untuk mahasiswa reguler ataupun mahasiswa konversi biasanya kan dapat template konversi ya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin Di sini yang statistika kelas saya ada nggak? Mumpung ada mahasiswa baru. Ada nggak statistika? oh ada tuh Bu. Ada. Eh, Kalau ada Oh, Mas, ini Mas atau Mbak ya, Rizka? Barska mungkin ya. Mbak Rizka tolong buatin WA grup bisa ya? Mbak Rizka. Oh ya Mbak. Iya, tolong ya bikinin ya. Nanti itu kebetulan saya pegang berapa kelas nih? Bentar ya. Satu ya, metodologi. 201 ya Mbak Rizka ya? 201 dan 202 nanti tolong buatin ya, digabung aja. Oh ada WA grup MJ 202.
Ya, tapi maksudnya kan ini kan teman-teman WA grupnya beda-beda nggak sih, mata kuliahnya kan beda-beda ya. Jadi nanti bikin satu WA grup khusus mata kuliah statistika gitu. Statistika MJ202 gitu ya Mbak Rizka ya. Ya, oke. Oke, Terus ada lagi untuk nggak? Kak Yoga Lintuman, apa mahasiswa konversi sudah bisa menghitung IPK berdasarkan mata kuliah yang telah diakui dari studi sebelumnya, atau IPK mahasiswa konversi baru dapat dihitung setelah menyelesaikan satu semester dulu? Biasanya teman-teman, untuk mahasiswa konversi, berdasarkan pengalaman saya, karena kebetulan saya konversi juga, itu konversi kita dari nilai kita dari studi sebelumnya sudah muncul ya teman-teman di Siakat, dan juga bahkan setelah kita menjalani satu semester di Unsia, itu ada rinciannya ya dari awal kita studi sampai dengan kita studi di Unsia, itu muncul ya teman-teman, seperti itu. Mungkin apakah ada lagi nih pertanyaan? Cukup kali ya? Ya mungkin dicukupkan ya untuk kegiatan malam ini. Mudah-mudahan teman-teman semua lancar ya kuliahnya, bisa komit dari awal sampai dengan lulus nanti. Nah, terus kalau misalnya ada kendala, misalnya saya belum respon, boleh ya chat di IG Mamen ya? Boleh ya? Ya, Ya, Boleh, jadi boleh. misalnya teman-teman bingung nih mau chat siapa, chat aja tuh IG Himamen ya, 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 gitu Bapak ya. teman-teman. Jadi Ataupun mungkin seperti nanti bisa dibantu. seperti kemarin kan banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita Himamen ya. mengenai login di Siakat ya. Nah, itu teman-teman bisa hubungi tim IT Helpdesk, dan juga dengan teman-teman konfirmasi ke kami juga bantu ya, bantu komunikasikan ke tim IT. Mungkin karena tim IT-nya sedang memperbaiki sistemnya, jadi nggak sempat balas chat satu persatu, sehingga kalau kami yang ngechat mungkin oke, diwakilkan ke satu orang aja nih, nanti kami yang sebar informasinya. Nah, boleh teman-teman hubungi kami seperti itu ya. Mungkin dicukupkan aja ya kegiatan malam ini ya. Berarti, dan teman-teman, mungkin Ya, kita sesi foto dulu kali ya. ya foto dulu. Ya, Mbak Dewi dibantu atau Baika? Baika ya? Boleh. Mana nih Ayo teman, wajah-wajahnya nih? iya mana nih? Ayo on cam Ayo, dulu dong. coba. Ya, boleh on cam On semua cam dulu teman-teman. yuk, on cam dulu. Ada yang baru pulang kerja tuh, Mbak Heriana. Wih, Oke, kita mulai ya. Slide pertama. Ayo senyum, senyum dulu senyum. Satu, dua, tiga. Oh, slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Oh, yang ke belakang nggak ada yang on cam nih. Ya. Dah, makasih banyak ya teman-teman udah nyempetin hadir sharing-sharing sama kita di sini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya terbantu ya sama acara malam ini. Dan jika ada kesulitan bisa japri ke kita Himamen. Insya Allah bisa siap membantu teman-teman semuanya. Oke. Makasih banyak Kak, makasih Ibu. Ya, Ya, makasih semua. sama-sama. Selamat istirahat terus ya. Ya, Izin live. ya, oke. terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat istirahat teman-teman. Terima kasih semuanya, Kakak. Ya. Ya.